Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam budaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, serta peserta debat yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Feby Monika Andani. Sebagai pembicara pertama dari tim Pro, akan memberikan argumen saya dengan mosi penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Bapak Ibu yang saya hormati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan. Penyimpangan adalah sikap tindakan di luar ukuran atau kaidah. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada era sekarang, kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk menggunakan sosial media secara besar-besaran. Berdasarkan hasil riset dari VR Social Hotsuite pada 2020, penggunaan sosial media di Indonesia telah mencapai angka 160 juta pengguna aktif. Sosial media digunakan oleh orang-orang untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui sosial media, setiap individu dapat melakukan berbagai aktivitas yang lebih mudah. Akan tetapi, kemudahan tersebut dibatasi oleh negara dengan cara memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dengan adanya undang-undang tersebut, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan melalui sosial media. Namun, sebaik apapun aturan yang diberlakukan oleh negara, tidak akan berpengaruh secara signifikan tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Banyak sekali penyimpangan yang terjadi di sosial media, seperti pencemaran nama baik dan berita palsu atau hoax. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kemajuan teknologi seperti sekarang, informasi sangat mudah didapatkan. Namun, tak semua informasi tersebut dapat diterima karena sebagian informasi tersebut bersifat tidak valid, informasi palsu atau hoax. Tetapi banyak orang yang langsung percaya pada informasi palsu tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Hal ini membuktikan masih banyak penyimpangan yang terjadi di sosial media. Oleh karena itu, saya menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa saya setuju dengan mosi kita hari ini, yaitu penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Argumen selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk sukses, akan tetapi Tuhan hanya mengharapkan kita untuk mencoba. Mario Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyampaikan argumen saya mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Pada kemajuan teknologi informasi komunikasi memberikan banyak dampak yang buruk. Penyampaian akan informasi begitu cepat, di mana setiap orang telah dengan mudah memproduksi informasi, dan informasi yang begitu cepat tersebut melalui beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun pesan telepon genggam seperti WhatsApp,
dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik. Informasi yang dikeluarkan baik oleh orang per orang maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik ketika telah dikirim dan dibaca oleh banyak orang dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan seseorang atau kelompok. Sangat disayangkan, sebagian informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang tidak akurat. Terlebih, informasi tersebut adalah informasi bohong dengan judul yang sangat provokatif, mengiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang menjadi takut, terancam, dan dapat merugikan pihak yang diberitakan sehingga dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian materi. Pratama dari CNN Indonesia pada tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian. Kemkominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773.000 situs yang mengandung pornografi, sara, penipuan atau dagang ilegal, kekerasan, dan lain-lain. Penyebar berita bohong akan dikenakan KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 tentang Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Contoh kasus penyimpangan sosial media di internet yang terjadi akhir-akhir ini adalah tentang tersebarnya video asusila seorang wanita yang viral dan menjadi trending di Twitter. Kasus ini sedang diusut oleh pihak berwajib dan penyebar videonya pun sudah ditangkap. Selain konten pornografi, kasus penipuan online pun masih marak terjadi, seperti yang terjadi di Kota Bekasi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Heri Purnomo mengatakan kasus penipuan online meningkat 40% dan jumlahnya menjadi yang tertinggi dibandingkan jenis kasus kejahatan lainnya. Heri menjelaskan terdapat berbagai macam modus yang dilancarkan oleh pelaku untuk memangsa korbannya. Biasanya, para pelaku berpura-pura menawarkan barang ataupun jasanya di media sosial. Berikut argumen yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dibacakan atau disampaikan oleh pembicara ketiga. Lakukan hanya apa yang hatimu perintahkan. Mendiang Putri Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan peserta tim lomba debat. Perkenalkan, nama saya Wawan Mahendra sebagai pembicara ketiga tim pro. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat setuju dengan mosi ini, yaitu penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Sosial media sejatinya dibuat untuk mempermudah berbagai informasi. Sayangnya, banyak sekali penyalahgunaan penggunaan sosial media. Sosial media justru salah gunakan sebagai tempat untuk memaki, marah, dan berbagai hal-hal yang tidak senonoh. Konflik akibat penyimpangan penggunaan sosial media di internet sangat banyak, yaitu yang pertama, mengumpat dengan kata-kata kasar di sosial media untuk meluapkan amarah. Sosial media yang kita gunakan atas nama kita bukan berarti bisa kita gunakan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Mengumpat dengan kata-kata kasar lewat status di sosial media pasti mengganggu pengguna lain. Hal ini kurang bijak untuk dilakukan di sosial media. Selain itu, menyebarkan isu di sosial media berpotensi menyebabkan konflik ras atau agama sehingga dilarang pemerintah Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Konflik yang kedua yaitu perundungan di sosial media. Saat ini kasus tentang perundungan sedang marak terjadi di sosial media. Perundungan adalah suatu tindakan negatif
yang dilakukan secara berulang-ulang, di mana tindakan tersebut sengaja ataupun dilakukan dengan tujuan untuk melukai dan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Di sosial media, kita tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu, karena dalam pasal 45 ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Perundungan di sosial media dapat memicu terjadinya konflik, yaitu dengan menimbulkan efek panjang bagi korban perundungan, dikarenakan ingatan tentang perilaku yang dilakukan oleh pelaku tertanam dan menjadi akar pada batin korban, sehingga efeknya akan lebih terasa dan dapat membuat perilaku yang berbeda. Yang dulunya korban berperilaku baik menjadi berperilaku buruk, bahkan bisa menjadi kriminal. Konflik yang ketiga, yaitu penggunaan sosial media pada anak di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dewan juri yang terhormat, tidak heran jika anak-anak sekarang sudah dapat berkata kasar, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya sendiri. Salah satu alasannya adalah tontonan anak yang sekarang sudah melihat tontonan yang tidak pantas untuk anak di bawah umur. Begitu juga tontonan di sosial media yang sekarang sudah memberikan tayangan yang tidak wajar untuk ditonton di sosial media yang sekarang. Sudah tidak, mohon maaf saya ulangi. Begitu juga tontonan di sosial media yang sekarang sudah memberikan tayangan yang tidak wajar untuk anak-anak. Buktinya, akhir-akhir ini tersebar video dewasa di berbagai sosial media dan menjadi viral, sehingga banyak anak-anak yang telah menonton video tersebut. Penggunaan sosial media pada anak di bawah umur dapat menimbulkan konflik berupa anak-anak yang berperilaku tidak sesuai umurnya, melainkan seperti orang dewasa, seperti berpacaran, mengikuti tren yang tidak wajar, dan hal-hal dewasa lainnya. Berdasarkan paparan yang telah kami sampaikan, maka kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap bahwa penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.